para sahabat, bertemu kembali dengan saya Philips. Pada video saya sebelumnya, saya memberikan dasar bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, dalam apa yang seolah-olah menjadi konflik antara Alkitab dan sains. Pada video sekarang, saya akan membahas tentang air bah Nabi Nuh. Dari mana dan kemana, apa konsekuensinya. Topik ini menjadi dasar bagi pembahasan saya di topik dan video-video selanjutnya. Yuk kita bahas. Dari mana asal air bah? Itu ada dua sumber. Pertama, pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas, yang kemudian kita kenal sebagai kanopi air, dan air yang ada di bawah, yaitu yang ada di permukaan bumi, bahkan juga air yang ada di bawah bumi. Cakrawala ini kita kenal sebagai atmosfer. Ketika terjadi air bah, Allah membuka tingkap-tingkap langit. Jadi air akan turun. Dan sumber air yang kedua adalah Allah membuka mata air Samudra Raya. Sebuah sumber mengatakan bahwa terjadi retakan pada permukaan bumi, sehingga beban yang begitu berat dari kerak bumi ini menekan air yang ada di bawah sehingga memancar ke atas hingga berkilometer-kilometer lalu jatuh kembali ke bawah seperti hujan. Konsekuensinya memang kerak ini akan mengalami penurunan. Kanopi ini menghilang karena semuanya sudah turun sebagai hujan. Dan permukaan bumi terendam oleh air. Bahkan puncak yang tertinggi pun masih ada 15 hasta terendam oleh air. Ini puncak tertinggi. Demikian asal dari air bah. Pertanyaan selanjutnya, dikemanakan air ini ketika bahtera Nabi Nuh kandas di atas gunung Ararat? Saya akan bahas Allah melakukan perubahan kontur bumi yang sangat ekstrim. Diperkirakan bahwa permukaan daratan sebelum zaman Nabi Nuh relatif tidak terlalu mencolok ketinggiannya. Tapi setelah air bah, perbedaan itu menjadi mencolok. Apa yang ada di bawah permukaan air itu bisa naik, sedangkan yang tidak terlalu dalam bisa lebih dalam lagi. Terjadi perbedaan yang mencolok sehingga terbentuk seolah-olah cekungan yang lebih dalam untuk menampung air bah. Salah satu buktinya, saya pernah berkunjung ke tempat ini, dipimpin dan dipandu oleh Bapak Titi Bahtiar, seorang pakar geografi dan geologi, yaitu di Tagok Apu, desa Tagok Apu di Padalarang, yang ketinggiannya saat ini ratusan meter di atas permukaan laut. Tempat yang menjadi sumber tambang kapur ini adalah hasil kerja dari hewan laut. Diperkirakan secara geologi, Tagok Apu berada pada kedalaman kira-kira 2 meter di bawah permukaan air pada zaman purba. Tapi sekarang naik. Itu cukup jelas mengenai dari mana datang dan kemana perginya. Jadi air bah itu berasal dari hujan, tapi bukan hujan awan. Dan perginya kemana? Tidak kemana-mana, masih di bumi juga.
Apa konsekuensi dari air bah ini? Yang utamanya adalah hilangnya kanopi air. Kanopi ini berfungsi melindungi bumi dari hantaman radiasi sinar kosmik, termasuk sinar X dari angkasa luar, dan menjaga suhu bumi relatif stabil di seluruh bagiannya. Dengan hilangnya kanopi ini, maka radiasi kosmik begitu bebasnya menyerang permukaan bumi. Konsekuensinya, usia manusia menurun, berkurang. Yang kedua, penanggalan karbon dan penanggalan yang berdasarkan kepada radioaktif lainnya menjadi tidak akurat. Ketiga, banyak terjadi cacat genetik akibat mutasi. Semua topik ini akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan sedikit bonus tentang Bahtera Nabi Nuh yang tercatat dalam aksara Mandarin. Aksara Mandarin untuk perahu dibacanya Chuan. Bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita melihat penampang Bahtera Nabi Nuh, kira-kira seperti ini. Bentuknya mirip ini. Lalu ini itu mirip dengan angka 8. Pak, saya pernah berkonsultasi ini dengan seorang guru Mandarin, dan ini adalah kou atau mulut. Benar bukan? Ada 8 orang yang masuk Bahtera Nabi Nuh ini. Demikian penjelasan saya. Ini adalah akhir dari video saya pada hari ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya tentang dari mana, bagaimana, dan kemana manusia raksasa di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.